Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini aku mau sekedar berbagi kepada teman-teman yang baru datang khususnya. Ini sangat penting. Kenapa kok sangat penting? Karena ini menyangkut dengan keamananmu atau ketentramanmu dan kehidupanmu selama di Korea, selama kerja, khususnya buat teman-teman yang baru datang ya. Ya wis, ini kira-kira apa yang mau saya bahas. Daripada kalian penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, langsung saja. Cus. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Sehat selalu dan sukses. Oke, gak panjang lebar, ini langsung tak bahas. Ini buat teman-teman yang baru datang, karena saat ini banyak banget penerbangan dan alhamdulillah penerbangan udah lancar, mulai dari yang pekerja-pekerja PMI reguler sampai PMI yang re-entry juga udah mulai berangkat, meskipun dulu sempat menunggu lama ya. Termasuk ada juga senior di tempat kerjaku ini baru beberapa minggu datang re-entry. Nanti kalau misal beliau berkenan, insya Allah bakalan tak tanya-tanya ya, tak mintain pengalamannya. Ya wes, aku nggak mau membahas itu, tapi aku mau membahas ini mengenai kehidupan selama di sini, karena ada hal yang sangat penting yang perlu saya sampaikan di sini. Ini nggak ada niat untuk menggurui, saya cuma berbagi wawasan dari beberapa pengalaman teman-teman yang selama saya kurang lebih 5 tahun di sini. Ini banyak banget yang mengalami hal-hal yang kurang mengenakan antar sesama pekerja Indonesia, sesama TKI. Ini mengenai apa? Ya sebenarnya sih terkadang gimana ya, antar teman, karena adanya rasa saling kekompakan, rasa saling tolong menolong, rasa ewuh pekewuh ini, maka hal yang tadinya teman ini akan menjadi berpisah, bahkan berantem. Kira-kira apa? Yuk selalu saja. Ya udah, jadi ini aku mau cerita beberapa pengalaman temen tadi. Ini untuk teman-teman yang datang perlu diketahui untuk berhati-hati untuk menyimpan ID card khususnya ataupun paspor. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena beberapa tahun lalu ini ada salah satu kejadian ini, temen yang ID cardnya dipakai kemringet tahu. Panas banget, gak ada AC-nya. Yang ID cardnya ini diambil sama temennya, dan ternyata ini didaftarin buat belanja online. Dan otomatis ini dari temen ini ada potongan-potongan dong. Tahu-tahu ada motong, bukan cuma itu, bahkan sampai terjadi kebingungan dan lapor ke bank. Ternyata yang pakai ini temennya sendiri. Selain itu ada juga kasus temen yang ID cardnya diambil dibuat untuk beli mobil, dan tahu-tahu ini ada otomatis ada tagihan yang datang dong, tagihan dari Gonggang Bohong dan juga dari pelanggaran lalu lintas ini. Yo, temen ini bingung dong, kok bisa gitu. Ternyata ini yang pakai untuk buat mobil, beli mobil siapa? Ternyata temennya sendiri, seperti itu. Makanya untuk teman-teman untuk lebih bijak dalam dalam menjaga privasi data kita, ID card terutama, paspor juga, itu bisa buat hutang juga. Kalau misal dipinjem temennya juga hati-hati. Ada juga yang buat untuk ini loh, untuk landphone. Ada juga yang katanya landphone ini setorannya cuma sebulan itu entah 50.000 atau 60.000 dipinjem seniornya. Otomatis kalau dipinjem dikasih dong, karena nggak enak. Ini saya saranin udah nggak enak lagi yo, karena kalau misal ada sesuatu, ada kendala, ini yang bakal repot, bakal susah itu kita sendiri, karena ID card itu ibaratnya nyawa kita di sini guys. Aku cerita agak ke belakang jauh. Ini ada salah satu seniorku yang dulu pernah mengalami ID cardnya dipinjem sama temennya untuk membeli mobil. Ya wes, karena ini beliau orangnya baik, otomatis dikasih dong. Setelah dikasih, dibuat beli mobil dan dipakai setahun 2 tahun, ini aman terus. Untuk bom juga
masnya yang minjem ini yang nyetor. Tetapi satu ketika ini ada satu rombongan temennya ini pas acara ulang tahun ini, seperti biasa ngerayain ulang tahun, pulang kondisi agak mabuk, dan terjadilah insiden sampai harus dibawa ke rumah sakit. Ini yang nyetir sampai akhirnya masuk UGD. Dan otomatis yang kerja ini temanku ini yang orang Jawa Barat itu, beliau ini harus mondar mandir ngurusi, otomatis pekerjaan terganggu, nggak bisa kerja ya kan. Bukan cuma capek untuk mondar mandir tok, menyita waktu juga, terus ini juga harus jadi saksi karena mobil itu atas nama beliau. Yo wes, akhirnya terseret-seret sampai akhirnya terganggu kerjanya beberapa minggu. Kan maksudnya apa ya, terkadang itu orang yang meminjem itu nggak mikir sampai ke situ. Makanya untuk teman-teman yang baru datang, masalah ID card ini sangat penting. Yo jangan sembarang ngasih. Terus kalau misal sekarang juga ada peraturan baru, misal ada entah temen entah itu senior atau apa, kalau misal mau pinjem ID card buat bikin buku tabungan juga, kalau bisa maksudnya udah lah, nggak usah dipinjemin, nggak apa-apa, ngomong baik-baik, ditolak secara halus, bukannya apa-apa, nanti kalau ada masalah itu saya yang kena. Masalahnya sekarang ini kalau kita pulang ini bakal di audit, maksudnya buku tabungan kita atas nama kita itu dapat masuk uang dari mana saja, dan itu akan jadi masalah saat kita pulang nanti. Karena di Korea akhir-akhir ini terjadi banyak kasus penangkapan, entah itu pencucian uang, bahkan ada dari kemarin ketangkep itu dari perjudian yang menjalankan situs judi online, bahkan ada juga orang Vietnam yang ketangkep itu judi kluduk atau apa itu. Makanya untuk teman-teman untuk lebih berhati-hati, pokoknya pesanku cuma itu sih, aku nggak ada niat untuk maksudnya tidak baik kepada orang lain, tetapi emang ini kalau masalah ID card ini sangat rawan sekali, harus kita lindungi. Selain itu juga mungkin ID card bisa disalahgunakan temen untuk pinjem duit atau apa, kita sendiri yang bingung. Meskipun untuk pinjem duit sih kayaknya kecil, karena pinjem duit ini diperlukan SLC juga. Makanya SLC teman-teman juga harus dirahasiakan, disimpan yang bagus ya, maksudnya jangan sembarangan ngasih. Foto ID card juga jangan sembarangan ngasih. Oh ya, satu lagi, ini aku pernah mengalami satu buah penipuan, kejadian yang kurang enak juga. Ketika saya pertama kali datang ke Korea itu tahun 2017, itu saya kan nggak punya HP, karena HP ku nggak bisa dikasih SIM card. Otomatis aku nyari HP untuk beli HP di counter terdekat, counter Korea yang nggak ada orang Indonesianya. Dan di counter ini HP-nya katanya sih gratis ya kan, hampir sama kayak yang dipinjam orang, tapi ini aku sendiri yang pakai, yang alami. HP-nya katanya gratis dan setorannya katanya itu cuma 50.000 per bulan. Setelah 2 tahun ini tinggal kita bayar internetnya doang itu 30.000. Tapi kenyataannya apa? Setelah saya pakai HP ini 2 tahun, itu dari pertama angsurannya pun per bulannya itu bukan 50.000 melainkan 95.000. Dan pas tak putus 2 tahun itu ya aku masih kena denda 450. Jadi teman-teman untuk membeli HP untuk lebih bijak lagi, saya sarankan sih mending beli HP yang cash. Kalau misal mau beli handphone, kita harus jelasin juga, kita lihat surat kontraknya itu, surat kontrak handphonenya itu, maksudnya ini nanti kalau dipotong sebelum waktunya 2 tahun ini kena denda berapa gitu, setahun kena denda berapa gitu, harus jelas baru nanti kita setuju. Kalau nggak gitu nanti sayang banget. Aku merasa tertipu waktu itu, bahkan pas dari angsuran pertama saya juga udah protes ke counternya, tetapi counternya itu malah marah-marah. Dan saya lihat terakhir counternya itu alhamdulillah udah tutup, counternya ada di Nonggong di perempatan. Bahkan waktu itu sampai aku sama temanku ini dibantuin sama Sajang Walmart. Ini Walmart adalah sebuah Asiamat gitu yang baik, mau bantuin, sampai marah-marah di situ karena emang di situ kayaknya korbannya banyak. Sampai sekarang buktinya itu beberapa tahun kemarin itu tahun 2021 itu masih buka tapi sepi banget, sampai sekarang bangkrut.
Makanya untuk teman-teman lebih berhati-hati, tak saranin kalau beli HP ya yang jelas yang ada orang Indonesianya. Kalau misal mau handphone, kalau misal lebih baik sih beli HP gas sih, maksudnya nggak jadi keluar banyak uang juga. Nanti untuk internet bisa beli paketan internet aja, internet yang bayar di belakang ya, yang pasca bayar gitu, yang per bulan potongannya mungkin ada 38.000 kayak yang tak pakai ini. Atau mungkin mau yang agak cepet bisa yang 50.000 gitu aja, udah jelas itu, udah nggak ada tanggungan lagi kayak denda penalti, itu udah nggak ada. Ya wes, mungkin cukup sekian ini sharing dari saya. Pokoknya hati-hati untuk dokumen kita. Sehat selalu untuk teman-teman yang baru datang, tetap semangat apapun kondisimu, tetap harus disyukuri juga. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, buat yang mau tanya-tanya seputar Korea atau apa saja, mungkin bisa tanya ke saya di kolom komentar, bisa juga DM di Instagram, di Facebook ataupun di TikTok. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya, dan misal saya nggak tahu akan saya tanyakan ke yang lebih tahu dan akan saya bantu untuk mencari solusi. Yowes, bye bye.